Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung ya semester 1. Anak-anak, kita ketemu lagi pagi ini di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan yang kedua. Anak-anak ibad, ya, Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka lakukan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Baiklah, kita pelajari berikut ini. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini memengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, marilah kita simak ya. Kita mulai dari ujung barat, yaitu ada Cut Nyadin dari Aceh. Masih di Sumatera ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Dari Jawa Barat ada Dewi Sartika. Ya, dari Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Dari Kalimantan ada Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Dari Maluku ada Kapitan Patimura dan di penghujung timur Indonesia ada Silapapare dari Papua. Ya, kita jelaskan Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah pahlawan perempuan dari Aceh. Ia bersama suaminya yaitu Teuku Umar berjuang pada masa Perang Aceh yaitu 1873 sampai 1904. Mereka melawan Belanda dengan strategi perang gerilya. Dalam perjuangannya melawan Belanda, Cut Nyadin tertangkap dan diasingkan di Sumedang, Jawa Barat hingga akhirnya beliau meninggal di tempat pengasingan. Sisingamangaraja. Sisingamangaraja adalah pahlawan dari Sumatera Utara. Beliau adalah raja dari negeri Toba. Sisingamangaraja melawan tentara Belanda yang melakukan invasi militer ke daerah Aceh dan Sumatera. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan perempuan dari Jawa Barat. Dewi Sartika adalah perintis pendidikan bagi kaum wanita di Jawa Barat. Beliau mendirikan sekolah keutamaan istri ya, seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Dewi Sartika ini memperjuangkan emansipasi wanita, yaitu persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam bidang pendidikan ya. Berikutnya ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah mengangkat senjata untuk melawan Belanda di Jawa. Beliau melawan Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Pada perang ini Belanda menggunakan siasat licik dengan mengajak berunding. Dalam perundingan tersebut Pangeran Diponegoro ditangkap, diasingkan hingga beliau meninggal di tempat pengasingan yaitu di daerah Makassar atau Ujung Pandang. Ya, berikutnya ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah pemimpin Perang Banjar dari tahun 1859 sampai 1905. Perang ini dipicu oleh keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan yang kaya akan batu bara. Ya, berikutnya ada Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Dan di penghujung timur Indonesia ada Silapapare. Silapapare adalah pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Nah, untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Udara dan juga sebagai nama pangkalan TNI Angkatan Udara di Sentani Jayapura. Anak-anak hebat, berkat kegigihan dan semangat juangnya sudah sepantasnya mereka itu dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Indonesia juga punya banyak pahlawan nasionalnya lainnya seperti Bung Tomo ya. Siapa Bung Tomo? Pengubar semangat perjuangan rakyat arek-arek Surabaya ya. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Ya, salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Ya, hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Ya, mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Ya.
Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Ya, berikut kita pelajari yaitu jenis-jenis cermin. Berdasarkan sifatnya, cermin itu dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Baiklah, kita mulai cermin datar. Ya, cermin datar merupakan cermin yang permukaannya datar. Contohnya cermin yang sering kita biasa pakai untuk berkaca. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar yaitu bayangannya bersifat semu atau maya. Ukuran bayangan pada cermin datar bersifat seperti aslinya. Arah bayangannya berlawanan dengan arah aslinya. Jadi ketika kita bercermin, tangan kanan kita di cermin adalah tangan kiri. Sementara tangan kiri kita adalah tangan kanan di cermin. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Contoh cermin cekung yaitu contohnya cermin pada lampu senter, lampu mobil, lampu sorot pada panggung hiburan, dan sendok di bagian cekungnya. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Benda-benda yang terletak di depan cermin cekung mempunyai bayangan yang sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika berada dekat cermin, akan terbentuk bayangan yang bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Jika benda berada jauh dari cermin, akan terbentuk bayangan yang bersifat nyata, lebih besar, dan terbalik. Yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya melengkung keluar. Contohnya kaca spion pada kendaraan, kaca pengawas di toko-toko, dan sendok di bagian yang cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Bayangan yang terjadi pada cermin cembung adalah semu atau maya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu maya, diperkecil, dan tegak. Dengan memanfaatkan cermin cembung pada bagian spion, maka pengendara sepeda motor maupun mobil dapat melihat kendaraan lain yang berada di belakangnya. Anak-anak hebat, tugas untuk kalian lakukan percobaan mengenai ketiga jenis cermin tadi. Kemudian catat hasilnya pada tabel berikut. Untuk cerminnya, cermin datar kalian bisa menggunakan cermin yang biasa kalian gunakan untuk bercermin. Untuk cermin cekung kita menggunakan sendok bagian cekungnya. Untuk cermin cembungnya bisa menggunakan sendok bagian cembungnya. Selamat berkreasi. Ya, kalian telah belajar sikap kepahlawanan tersebut kalian telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap tersebut tentunya telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, sikap kepahlawanan merupakan sikap yang telah dimiliki dan ditunjukkan oleh para pahlawan. Pahlawan, siapa tahu pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang berjasa kepada banyak orang. Ya, di Indonesia ada bermacam kategori pahlawan. Ada pahlawan nasional, ada pahlawan perintis kemerdekaan, ada pahlawan revolusi, dan juga ada pahlawan proklamasi. Sikap kepahlawanan dapat dimiliki dan dilakukan oleh siapa saja. Setiap orang dengan berbagai pekerjaan yang digelutinya bisa menerapkan sikap-sikap kepahlawanan tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari. Ya, contohnya yaitu tenaga pendidik atau guru yang berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendirikan sekolah bagi anak-anak kurang mampu. Diplomat yang melakukan diplomasi demi kepentingan bangsa dan negara. Seniman dan budayawan yang menciptakan lagu-lagu perjuangan. Peserta didik yang mengharumkan nama bangsa dengan prestasi yang dimilikinya, dan masih banyak lagi contoh pahlawan yang tidak mungkin kita sebutkan di sini. Ya, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Ini sesuai dengan sila keberapa? Sila keempat. Berikutnya ada mau bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, ya, sesuai dengan nilai sila kelima. Dan bukan hanya itu saja, masing-masing sila ada contoh-contoh sila. Ada pengamalan sikap kepahlawanannya. Sila pertama contohnya mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Sila kedua menolong orang lain yang kesusahan. Sila ketiga bangga menjadi warga negara Indonesia. Sila keempat mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Sila kelima
yaitu menghormati hak-hak orang lain. Jadi sikap kepahlawanan tidak harus diwujudkan dengan ikut terjun ke medan perang. Orang yang memiliki sikap kepahlawanan memiliki sikap rela berani berkorban, cinta tanah air, demokratis, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Tugas anak-anak, tuliskan 5 contoh sikap kepahlawanan yang dapat kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa. Anak-anak, perhatikan notasi lagu Hari Merdeka berikut ini. Masih ingat nak interval nada? Iya, nada dengan tanda titik di bawah dinyanyikan dengan nada rendah. Nada dengan titik di atas, maka kita nyanyikan dengan nada tinggi. Kalau tidak ada titiknya, kita nyanyikan dengan nada sedang. Nah, nyanyikan lagu Hari Merdeka ini dengan interval dan tempo yang sesuai. Selamat belajar. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.